Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afli Darwati dan NIM 29021501104. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus Semester 2 Universitas Pancasila Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Agus Holik, SEMM. Nah, di sini saya akan membahas tentang Bank MNC Internasional atau Bank MNC Bank. Nah, MNC Bank ini mempunyai beberapa keunggulan produk. Di antaranya yang paling sering diminati yaitu ada dua produk. Yang pertama, ada kredit multiguna atau KMG MNC, yaitu jenis kredit yang dananya dapat Anda gunakan untuk berbagai macam keperluan. Nah, lantas aset apa aja nih yang dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman Anda? Pada umumnya, permohonan pinjaman akan disetujui jika aset yang dijaminkan termasuk ke dalam kategori aset yang berharga. Contohnya adalah BPKB kendaraan bermotor, sertifikat rumah, logam mulia, hingga surat piutang perusahaan jika meminjam dana untuk keperluan perusahaan. Selanjutnya, mengapa sih kredit ini tuh banyak diminati? Karena pertama, prosesnya yang cepat dan mudah. Nah, proses yang cepat dan mudah ini dibantu oleh marketing pegawai Bank MNC itu sendiri. Mereka dengan cepat tanggap jika ada calon nasabah yang ingin mengajukan kredit jenis ini. Yang kedua yaitu jangka waktu yang fleksibel. Di sini tuh fleksibel maksudnya yaitu ada waktu 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan ada yang 5 tahun juga untuk tenor pembayarannya. Dan selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk berbagai keperluan produktif dan konsumtif. Nah, apa aja sih persyaratannya jika nasabah ingin mengajukan kredit jenis ini? Yang pertama yaitu ada 1, warga negara Indonesia, 2, perorangan, bukan badan usaha, yang ketiga usia minimal 21 tahun, untuk karyawan maksimal 55 tahun, dan pada saat kredit jatuh tempo, untuk pengusaha dan profesional maksimum 70 tahun, pada saat kreditnya jatuh tempo. Selanjutnya, melengkapi persyaratan administrasi. Yang terakhir yaitu pemohon dan properti berlokasi di wilayah kerja MNC Bank. Nah, ada yang kedua, yaitu kredit kepemilikan properti. Jenis ini yaitu pinjaman yang diberikan kepada pembeli rumah dengan skema pembiayaan leasing sampai dengan persentase tertentu dari harga sebuah rumah ataupun properti. Nah, mengapa sih kredit yang jenis ini nih banyak diminati oleh nasabah-nasabah? Sama yang tadi, yaitu prosesnya yang cepat dan mudah, dikarenakan karyawan-karyawan pegawai Bank MNC ini dengan cepat dan tanggap jika ada nasabah yang berminat untuk mengambil jenis kredit ini. Yang kedua yaitu ada jangka waktu yang fleksibel. Nah, kalau jangka waktu ini, kalau properti itu lumayan lama, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Kalau propertinya itu jenisnya seperti rumah. Yang ketiga yaitu pilihan jenis properti yang beragam. Jadi di sini tuh banyak macam-macamnya, jenis-jenis propertinya juga banyak. Yang keempat, suku bunga dan biaya yang kompetitif. Nah, di sini diterapin suku bunganya itu mungkin 5 tahun pertama itu flat, tidak ada kenaikan suku bunga. Untuk yang tahun ke-6 bisa jadi suku bunganya pun menaik. Dan juga biaya yang kompetitif. Biaya kompetitif itu biaya yang bersaing dengan bank-bank lain. Nah, adapun persyaratannya, yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, perorangan bukan badan usaha. Yang ketiga, usia minimal 21 tahun. Untuk karyawan maksimal 55 tahun pada saat kredit jatuh tempo.
Untuk pengusaha dan profesional maksimum 70 tahun pada saat kredit jatuh tempo. Yang keempat, melengkapi persyaratan administrasi. Yang kelima, pemohon dan properti berlokasi di wilayah kerja MNC Bank. Nah, selanjutnya yaitu persaingan dengan bank lainnya. Gimana sih MNC Bank ini bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain? Di sini ada Head of Investor Relation MNC Capital, Natasha Yunita menjelaskan. Jadi layanan ini akan menjadi salah satu fitur motion banking dengan menggunakan rekening tabungan sebagai sumber dana. Dengan layanan pembayaran menggunakan QRIS di motion banking, pengguna dapat menikmati kemudahan bertransaksi di merchant QRIS di seluruh Indonesia langsung dari aplikasi. Jadi MNC Bank ini mempunyai seperti mobile banking, namanya itu motion banking, yang dapat digunakan untuk bertransaksi di merchant QRIS di seluruh Indonesia. Tetapi ini tuh langsung dari aplikasinya, jadi nggak pakai kartu, jadi kita tuh cukup dari HP. Kita download aplikasi dan ini bisa digunakan di seluruh QRIS Indonesia. Di samping itu, MNC Bank ini sedang mengembangkan fitur kartu kredit virtual yang dapat diakses dari motion banking. Nantinya fitur ini memungkinkan nasabah mengakses detail kartu kredit dan melakukan pembayaran online tanpa memerlukan kartu fisik. Nah, di sini akan diterapkan kartu kredit virtual yang bisa diakses dari motion banking. Jadi kita tidak perlu menggunakan kartu kredit fisik untuk melakukan transaksi. Nah, selain ini, Natasha mengungkapkan MNC Bank juga sedang menguji fitur tarik tunai dan setoran di minimarket untuk ditambahkan ke dalam aplikasi motion banking. Jadi di sini kita bisa tarik tunai ataupun setoran di minimarket terdekat memakai aplikasi yang ada di HP, yaitu aplikasinya motion banking dari MNC Bank. Selanjutnya, layanan perbankan digital MNC Bank ini menyusul langkah pesaing dalam perbankan digital. Sejumlah bank konvensional juga sudah meluncurkan platform tarik tunai ini. Nah, selanjutnya yaitu ada pesan untuk calon nasabah yang ingin mengambil produk kredit dari Bank MNC. Menurut saya, kita itu harus tahu nih apa saja hal yang dapat dibiayai oleh kredit multiguna yang saya jelaskan tadi. Misalkan kayak biaya sekolah ataupun biaya perawatan rumah sakit kayak gitu misalkan. Jadi kita tuh harus tanya dulu apa aja nih yang dapat dibiayai oleh kredit multiguna agar lebih cepat sih menurut saya di ACC-nya dan tepat sasaran gitu loh. Yang kedua yaitu apa aja nih keuntungan atau kekurangan dari kredit multiguna. Kita juga harus selektif untuk mengambil produk ini. Kita harus tahu beberapa keuntungannya ataupun beberapa kekurangannya. Yang selanjutnya yaitu apa aja keuntungan dan kekurangan dari KMB ini. Selanjutnya yaitu biaya-biaya apa aja nih yang terdapat dalam proses pengajuan KMJ. Kita juga harus tahu nih, misalkan ada biaya apa aja, ada biaya admin nggak, kayak gitu. Biaya admin itu berapa, jangan kayak tiba-tiba nanti pas di akhir kita baru dikasih tahu, kita kaget. Karena kita nggak tahu biaya adminnya tuh berapa dalam proses pengajuan kredit multiguna ini. Selanjutnya yaitu bagaimana perhitungan bunga dalam pengajuan kredit multiguna. Kita juga harus tahu perhitungan bunganya dalam kredit multiguna ini, karena itu penting ya, jangan kayak tiba-tiba misalkan bunganya itu naik, padahal kita udah dikasih tahu mungkin 2 tahun pertama itu flat, selanjutnya naik gitu, karena kita tidak paham, tidak teliti untuk mendengarkan atau menjelaskan peraturan ini, jangan sampai nanti ada kesalahpahaman gitu. Baik, menurut saya cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.